Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Jihardika dengan NIM 231095103 akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah statistika. Yang pertama, berdasarkan rekap terakhir studi alumni UNAN lulusan 2024, dapat kita identifikasi beberapa informasi umum, yaitu ada IPK lulusan, status lulusan saat ini, tingkat pendapatan lulusan, dan juga kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi. Di mana berdasarkan informasi di atas, kita dapat mengangkat permasalahan umumnya berupa bagaimana persebaran IPK dari lulusan, berapa persentase lulusan yang sudah bekerja, tidak bekerja, atau melanjutkan pendidikan, bagaimana tingkat pendapatan rata-rata yang diperoleh lulusan, dan berapa persentase lulusan yang memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan bidang studi saat perkuliahan. Nah, berdasarkan informasi umum atau variabel di atas, kita dapat mengelompokkannya berdasarkan jenis data. Nah, yang pertama itu ada data kualitatif, di mana data yang tidak berbentuk angka karena hanya berupa ciri dan tidak dapat dihitung secara matematis. Contohnya, status lulusan saat ini dan juga kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi. Selanjutnya ada data kuantitatif yang terbagi dua. Nah, yang pertama ada data diskrit, data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang dapat dihitung dan nilainya berupa hitungan tetap. Nah, untuk kali ini variabel yang diambil itu tidak memiliki data diskrit. Selanjutnya ada data kontinu, data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang dapat dihitung dan nilainya itu bisa berada dalam suatu rentang tertentu. Contohnya ada IPK dan tingkat pendapatan lulusan. Nah, kita juga dapat mengelompokkan variabel di atas itu berdasarkan jenis skala. Nah, yang pertama itu ada skala nominal, di mana digunakan untuk data yang hanya menunjukkan kategori tanpa memiliki urutan dan tidak bisa dibandingkan besar kecilnya. Contohnya ada status lulusan saat ini. Nah, yang kedua ada skala ordinal yang digunakan untuk data yang memiliki urutan atau tingkatan, tetapi jarak dari antar kategorinya itu tidak pasti. Contohnya kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi. Terus ada skala interval, data yang tidak memiliki nol mutlak yang bermakna, di mana pada variabel yang kita ambil tidak memiliki skala interval ini. Selanjutnya ada skala rasio, data yang memiliki nilai nol mutlak. Artinya kalau nol itu berarti nggak ada nilainya. Terus dapat dilakukan perbandingan, contohnya IPK dan tingkat pendapatan lulusan. Kita langsung saja masuk ke pembahasan variabel yang pertama yaitu IPK. Nah, saya ada mengelompokkan dua, yaitu IPK yang pertama untuk data tunggal dan juga nanti saya akan membuatkannya pada data berkelompok. Untuk data tunggal, kita mencari nilai dari ukuran terpusat, ukuran tersebar, dan juga ukuran posisi dari nilai IPK tersebut, di mana untuk nilainya ini saya peroleh dari Excel menggunakan rumus yang ada pada Excel. Nah, jadi untuk berdasarkan hasil analisa data terhadap 87 lulusan itu, kita dapat memperoleh nilai rata-rata dari IPK itu sebesar 3,53, mediannya sebesar 3,55, dan modusnya sebesar 3,54. Di mana nilai-nilai ini saling berdekatan, artinya distribusi IPK dari lulusan itu bersifat simetris atau hampir normal tanpa adanya penyimpangan yang ekstrim ke arah tinggi atau rendah. Selanjutnya, untuk ukuran tersebar ya. Nah, nilai minimum dari IPK itu sebesar 3,1 dan nilai maksimumnya itu sebesar 3,83. Jadi jangkauannya itu sebesar 0,73 yang menandakan variasi dari IPK antar lulusan ini relatif kecil. Nah, didukung juga oleh standar deviasinya sebesar 0,166 yang artinya penyebaran dari data IPK itu tidak terlalu jauh dari rata-rata sebagian besar IPK lulusan yang berada di sekitar 3,5. Selanjutnya untuk ukuran posisi itu ada nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimumnya. Nah, berdasarkan kuartil tadi, 25% dari lulusan itu memiliki IPK di bawah 3,43, 50% lulusan memiliki IPK di bawah 3,55, dan 75% lulusan memiliki IPK di bawah 3,6, yang menandakan bahwa mayoritas lulusan memiliki IPK dalam kategori yang tinggi, rentang 3,4 sampai 3,8 dengan persebaran data yang cukup merata dan tidak ada outlier yang ekstrim. Selanjutnya, dari data IPK tadi, saya juga membuat data berkelompok, di mana untuk data berkelompok ini, saya juga membuatnya pada Excel, di mana kita di sini ada berupa interval kelas, kelas, titik tengah, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Nah, untuk interval kelas ini diperoleh dengan cara kita mencari kelasnya dulu dan diperoleh sebanyak 8 kelas. Lalu dari nilai minimumnya itu dengan ranknya itu sebesar
0,1, jadi kita peroleh interval kelasnya seperti ini. Lalu untuk tepi kelas itu batas bawah dikurang dengan 0,005 dan batas atas ditambah dengan 0,005. Lalu untuk titik tengah, batas atas ditambah batas bawah dibagi dua. Terus untuk frekuensi kita menghitung berapa banyak yang memiliki nilai IPK tersebut dan frekuensi kumulatif berjumlah dari frekuensi-frekuensi sebelumnya. Nah, berdasarkan tabel distribusi frekuensi, kita dapat membuat histogram dari IPK tersebut seperti gambar yang ada pada layar, di mana kita dapat melihat yang paling banyak itu ada 23 orang dengan rentang IPK yaitu 3,6 sampai 3,69. Nah, jadi berdasarkan tabel distribusi dan histogram di atas, kita terlihat bahwa distribusi IPK lulusan itu berada pada rentang 3,1 hingga 3,89 dengan pola yang menyerupai distribusi normal dan sebagian besar data terkonsentrasi pada interval 3,5 sampai 3,69 sebanyak 19 orang dan 3,6 sampai 3,69 itu sebanyak 23 orang. Artinya, mayoritas lulusan dari IPKI ini tinggi dan relatif seragam. Nah, pada bagian kiri histogram, rentang 3,1 sampai 3,39, jumlah lulusan itu relatif sedikit, di mana masing-masingnya itu hanya terdiri dari 3 hingga 5 orang. Dan pada bagian kanan histogram, rentang 3,7 sampai 3,89, jumlah lulusan juga mulai menurun menjadi 16 dan 6 orang. Nah, di mana pola ini menunjukkan hanya sedikit lulusan yang memiliki IPK sangat rendah atau sangat tinggi dan mayoritas itu berada di tengah. Artinya, performa akademik dari lulusan itu secara umum baik dan seragam. Dan untuk variasi IPK relatif kecil yang menandakan konsistensi capaian akademik antar lulusan dalam angkatan tersebut. Nah, selanjutnya ada variabel yang kedua yaitu status lulusan di mana ada tidak atau belum bekerja itu jumlahnya 41 orang dengan persentase sebesar 47%. Yang bekerja ada 44 orang dengan persentase sebesar 50% dan melanjutkan pendidikan ada 2 orang itu sebesar 2%, di mana untuk status lulusan ini dapat kita gambarkan juga pada grafik lingkaran untuk mempermudah melihatnya. Nah, di mana proporsi ini menunjukkan sebagian besar lulusan itu telah berhasil memasuki dunia kerja walaupun masih hampir setengah dari total lulusan itu yang belum bekerja. Di mana dia mencerminkan kondisi transisi lulusan ke dunia kerja yang relatif seimbang dengan peluang kerja yang cukup terbuka. Tetapi sebagian lulusan itu masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan mencari pekerjaan yang sesuai. Dan persentase lulusan yang melanjutkan pendidikan itu tergolong kecil yang menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan itu lebih memilih langsung bekerja setelah menyelesaikan studinya. Nah, selanjutnya, variabel yang ketiga itu ada kaitan pekerjaan dengan bidang studi, di mana sangat erat, itu jumlahnya 15 dengan persentase 34%, cukup erat 7 orang dengan persentase 15%, erat 12 orang dengan persentase 27%, kurang erat 5 orang dengan persentase 11%, dan tidak erat 5 orang dengan persentase 11%. Nah, data tadi dapat kita buatkan grafik lingkarannya agar lebih mudah dalam pembacaannya, seperti gambar. Nah, jika kita jumlahkan, berarti ada sekitar 77,27% lulusan bekerja pada bidang yang masih berkaitan dengan ilmu yang dipelajari di perkuliahan, yaitu kategori sangat erat, erat, dan cukup erat. Dan ada 22,72% yang bekerja itu di bidang yang kurang atau tidak berkaitan secara langsung. Nah, di mana ini menunjukkan relevansi antara kurikulum perkuliahan dan juga kebutuhan dunia kerja sudah cukup baik, walaupun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar keterkaitan lulusan dengan bidang keahliannya itu semakin kuat. Nah, selanjutnya variabel yang keempat yang atau terakhir yang akan kita bahas yaitu gaji. Di mana untuk rentang gaji yang kecil dari 3 juta itu ada 4 orang dengan persentase sebesar 9%, 3 sampai 4 juta ada 7 orang dengan persentase sebesar 15%, 4 sampai 5 juta ada 7 orang dengan persentase sebesar 15%, dan besar dari 5 juta itu ada 26 orang dengan persentase sebesar 59%. Nah, data ini dapat kita buatkan grafik lingkaran untuk mempermudah dalam pembacaannya, di mana grafik tentang pendapatannya seperti ini. Nah, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan rata-rata dari lulusan itu tergolong tinggi dengan proporsinya sebesar 59,09 itu lulusannya berpenghasilan di atas 5 juta. Nah, di mana menunjukkan bahwa lulusan memiliki kompetensi dan daya saing yang baik di pasar kerja dan mampu menempati posisi pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Nah, secara umum, data ini juga mengindikasikan bahwa program pendidikan yang ditempuh telah berhasil membekali lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan, jadi mereka mampu bersaing di dunia profesional dengan tingkat pendapatan yang relatif tinggi. Nah, jadi
Secara keseluruhan, hasil dari tracer studi ini menunjukkan bahwa lulusan itu memiliki kompetensi akademik baik, relevansi bidang pekerjaan yang cukup tinggi, serta tingkat pendapatan yang memadai. Namun, upaya peningkatan keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja masih perlu kita lakukan agar semua lulusan dapat terserap dan dapat daya saing optimal di pasar kerja. Misalnya melalui penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, penguatan kompetensi kerja, pengembangan soft skill, dan perluasan jaringan kerjasama dengan industri untuk mempercepat penyerapan lulusan. Selain itu, juga dibutuhkan pemantauan tracer studi alumni secara berkelanjutan agar membantu perguruan tinggi menilai efektivitas pendidikan dan memperbaiki strategi peningkatan kualitas lulusan dari tahun ke tahun. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.